Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala bi ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali pada kesempatan sore hari ini ya, insyaallah dalam melaksanakan tugas demonstrasi konseptual. Sebelum itu, mari kita bersama-sama dengan menundukkan kepala untuk berdoa sejenak agar kita senantiasa diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadaniyah, berdoa di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ainul Yakin, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sampang yang bertugas di SDN Pulau Mandangin 7. Selanjutnya saya akan perkenalkan ibu-ibu yang ada di samping saya. Silakan Ibu Heni perkenalkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Heni Widiawati, CGP Angkatan 10 kelas 187, bertugas di SMA Negeri 4 Sampang. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ana untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ana Maimanah, CGP Angkatan 10 dari UPTD SDN Dalpenang 2, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Terima kasih. Sedikit perkenalan dari kami. Semoga perkenalan ini akan menjadi tali silaturahim bagi kita semua untuk mempererat persaudaraan ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami akan melaksanakan proses coaching di mana saya akan menjadi seorang pemantau, kemudian Ibu Ana sebagai coach, selanjutnya Ibu Heni adalah sebagai coachingnya. Untuk itu, mari kita laksanakan tugas sebagaimana mestinya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita kerjakan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Inul. Bagaimana kabar pada sore hari ini, Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabarnya Pak Inul? Alhamdulillah sehat Ibu, sehat. Oh iya, ini ada waktu sedikit untuk meluangkan kepada Ibu Ana. Oh iya Ibu, nanti akan melakukan proses coachingnya hari ini ya. Sebelumnya melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Ibu? Tentu boleh Pak. Baik, iya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachingnya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Dan jangan lupa nanti ya harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, sedikit yang akan saya tanyakan, boleh apa tidak Bu? Tentu boleh Bapak. Iya, terima kasih Ibu. Untuk yang pertama begini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Iya Bapak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Ya, yang pertama Bu, tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan
aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach tentunya. Baik, baik Ibu. Jadi ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya? Ya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan Iya, pertanyaan yang berbobot kepada coach. baik. Jadi ada 2 ya Ibu yang akan dikembangkan oleh Ibu yang secara spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian apa yang akan dilakukan Ibu? Ya, saya sih ketercapai yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan Ya, saya lakukan adalah saya ingin jadi coach itu mendapatkan solusi permasalahannya iya, dengan iya, coach tersebut ya tentunya. Nah, iya. di situ nanti mengetahui cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu. Baik, baik Ibu. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Iya, Bapak, terima Oke, kasih. baik. Silakan Ibu mempersiapkan diri, apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dipertanyakan, sehingga pelaksanaan coaching berjalan dengan baik. Oke, Iya, silakan Ibu. iya, Bapak. Siap. Monggo Bu. Assalamualaikum, Ibu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Ana. Bagaimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah juga baik, Ibu. Saya dengar mau menyampaikan sesuatu. Mau menceritakan apa, Ibu? Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya yang ada di sekolah. Oh, siap. Nah, Ibu sebelumnya membicarakan kita sekarang ya. Apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif, Ibu. Jadi siswa itu bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran saya setelah pergantian jam pelajaran, Ibu. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah siswa berganti jam pelajaran. Iya, Ibu Ana, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya siswa tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka masih aksi dengan makanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya, Ibu. Hmm, apa yang mempengaruhi hal itu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu aktif di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas, Ibu. Hmm, situasi apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya siswa itu bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran, Ibu. Menurut Ibu, apa yang membuat itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu, Bu. Oh, gitu ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6, Bu Ana. Hmm, ya, menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut?
Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial dan emosional, Bu Ana. Mungkin hal tersebut akan membantu saya. Iya. Terus, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional dalam RPP atau modul ajar saya nantinya, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Saya akan secepatnya membuat RPP atau modul tersebut, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nantinya. Oh, kalau begitu, sekarang rencana Ibu apa? Rencana saya akan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional di kelas. Saya terutama praktik kesadaran penuh untuk mengembalikan fokus siswa setelah pembelajaran olahraga. Baik. Apa strategi untuk itu, Ibu? Saya akan menerapkan teknik stop. Artinya berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, kemudian selesai dan lanjutkan. Jadi saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat siswa lebih tertarik dan senang belajar, Bu. Ya, apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja siswa menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya, Bu. Jadi apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini dan alternatif-alternatif tadi? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya segera dapat saya terapkan di kelas saya, Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih, Ibu? Target saya 1 minggu, Bu. Oke. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres. Gimana nih, Bu? Hmm, Kita janjian lagi ya, Bu ya. Minggu depan nanti saya akan menceritakan update-nya. Setuju, Ibu. Menurut Ibu ya, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya, Bu, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali, Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul, Ibu. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Apa yang dapat disimpulkan dari sesi ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu, untuk mengembalikan fokus siswa setelah mereka selesai pelajaran olahraga, yaitu dengan menerapkan KSE kesadaran penuh dengan teknik stop dan diiringi musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan mulai memberikan kuis singkat agar siswa lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren nih, Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya, Bu ya. Amin. Terima kasih, Bu Ana. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah proses pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan baik. Kira-kira bagaimana untuk Ibu Ana? Bagaimana hasil proses percakapan coaching tadi? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Menurut Ibu bagaimana?
Menurut saya, alhamdulillah, coaching berjalan dengan baik dan lancar. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah observasi bersama Coach tadi ya, ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Apa saja yang sudah didapatkan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu utarakan tadi? Hmm, Tadi selama coaching, saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, Ya, identifikasi masalah, baik. kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, Ya, kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. baik ya. Jadi Ibu sudah berhasil ya? Iya. Melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi, saya juga masih juga ada beberapa catatan ini, Bu. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur cerita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach. Kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi untuk mencapai atau melaksanakan suatu tindakan yang baik dilakukan, dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab. Sudah berhasil ya Bu ya untuk menemukan rasa tanggung jawab itu. Iya, Nah, pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilaksanakan sesuai dengan harapan yang disampaikan oleh Ibu tadi. ya. Jadi itu Bu. Begini Bu, kira-kira adakah kompetensi yang lain yang akan Ibu kembangkan nantinya? Paling setelah kita melaksanakan percakapan coach, ke depannya apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Agar pertanyaan Ibu agar suatu apa memberikan pendapat itu yang lebih berbobot lagi. Ya, tentunya saya akan melakukan latihan-latihan terus, melakukan coaching dengan teman sejawat, juga melakukan referensi, refleksi diri agar Iya, coaching yang saya lakukan bertambah baik. Seperti itu. iya, alhamdulillah Ibu dari percakapan ini saya sudah mendapatkan hasil, sudah mendapatkan penilaian, yang alhamdulillah penilaiannya sudah sesuai dengan yang prinsip coaching, kemudian kompetensi sudah terlaksana dengan baik, seperti yang menggunakan alur tirta. Baik Ibu, sekian pada kesempatan kali ini. Saya berharap kemudian dan selanjutnya Ibu akan lebih meningkatkan stamina dalam membuat pertanyaan yang berbobot atau menjadi pendengar aktif sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami. Dan dari saya Ibu, paling lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Bapak, Ibu. Assalamualaikum Ibu Heni. Waalaikumsalam Bu Ana. Iya, bagaimana hari ini Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, baik Ibu. Sebelum kita memulai proses coachingnya ya, di sini saya berperan sebagai pengamat observer yang akan melihat bagaimana proses Ibu dengan coachnya, yaitu Pak Ainun nanti. Namun sebelum Ibu melaksanakan coaching, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi, agar Ibu juga tahu, tentunya Ibu sudah mengetahui prinsip-prinsip coaching sebelumnya, yaitu sebagai kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa.
Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching Ibu dapat menerapkan alur percakapan Tirta, yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam mengamati percakapan coaching Ibu. Bagaimana Ibu? Apa sudah bisa dipahami? Sangat paham, Ibu. Ya, sebelum memulai proses percakapan coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Bagaimana, Ibu? Boleh ndak? Boleh, Ibu. Iya. Gini, Ibu, untuk pertanyaan pertama ya. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Baik, Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2. Pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 2 kompetensi ini, kira-kira nih, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan, mendengarkan aktif, agar saya bisa menggali potensi coaching. Saya agar dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi, Bu. Baik, Bu. Ini adalah salah satu kunci agar dapat menggali pertanyaan lebih dalam lagi. Nah, dari coachingnya nanti. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Perihal indikator ketercapaiannya, kira-kira tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan coaching ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya tuju, pertama saya akan menerapkan alur Tirta pada proses coaching secara runtut dan bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui, Bu. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait proses meliputi Tirta, kemudian ide-ide atau solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal. Semoga bisa tercapai dalam proses coaching nantinya ya. Baik, Ibu. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Dan selebihnya, Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan coachnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu harapkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu Ana. Apa Ibu sudah siap? Siap. Baik, Nanti. silahkan dimulai proses coachingnya ya. Semoga sukses dan lancar. Baik, terima kasih. Baik, Pak Inul. Iya, Ibu. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya?